Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas inferior Bapak, di mana Bapak hanya cukup berjalan normal, yang dimana berjalan normal itu terbagi atas dua fase, yaitu stand dan swing, di mana stand itu kaki menapak di lantai dan 60% bagian dari berjalan. Kemudian swing itu yaitu mengayunkan kaki, yang dimana itu merupakan 40% bagian dari berjalan. Silakan Pak, jalan normal. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dan palpasi di daerah panggul Bapak. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada daerah lumbal Bapak, apakah terdapat lordosis ringan atau tidak. Baik Pak. Kemudian saya akan melakukan palpasi dan inspeksi di bagian anterior panggul Bapak. Tapi Pak. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan range of motion kepada pasien. Pertama-tama itu gerakan fleksi dengan mengarahkan lutut pasien ke arah dada. Nah, sini dalam keadaan normal lutut akan hampir menyentuh dada. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan gerakan abduksi, gerakan menjauhi sumbu tubuh. Tapi Pak. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan abduksi, yaitu mendekati arah tubuh. Selanjutnya kita akan melakukan rotasi eksternal. Tapi Pak. Selanjutnya kita akan melakukan rotasi internal. Tapi Pak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan gerakan ekstensi. Namun pada gerakan ekstensi pasien diharuskan untuk tengkurap. Tapi Pak, bisa kita tengkurap. Nah, pada gerakan ekstensi kita akan mengangkat kaki. Tapi Pak. Tapi Pak, bisa kembali ke posisi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bug sign test dan balloon sign test, di mana pertama-tama kita mengurut femur pasien menggunakan tangan kiri sembari mengumpulkan cairan ke daerah sendi lutut. Kemudian dengan cara cepat kita mengangkat tangan kanan kita untuk mengarahkan cairan ke lateral sendi lutut dengan menekan di bagian medial lutut. Ini untuk bug sign. Sedangkan untuk balloon sign hampir sama dengan melakukan bug sign, kita mengumpulkan cairan lalu kita menekan dari area bawah sendi lutut ke atas. Kita melihat apakah terdapat perpindahan cairan atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan McMurray test, yang dimana di sini pertama-tama kita akan lakukan gerakan fleksi sekitar 90 derajat pada kaki pasien. Lalu saya letakkan tangan kiri saya di daerah proksimal tibiofibula pasien dan meletakkan tangan kanan saya di tumit pasien. Lalu saya melakukan rotasi internal dan eksternal untuk melihat apakah terdapat nyeri atau gravitasi. Saya akan melakukan valgus stress test dan varus stress test. Pertama-tama saya akan meletakkan tangan kiri saya di daerah distal femur pasien, lalu meletakkan tangan kanan saya di daerah pergelangan kaki pasien. Lalu saya akan melakukan rotasi eksternal dan internal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan anterior drawer test dan posterior drawer test. Pertama, kita lakukan fleksi di kaki Bapak sekitar 90 derajat. Lalu saya letakkan kedua jempol jari saya di medial dan di lateral sendi lutut pasien, dan jari lainnya di belakang tibiofibula. Lalu saya akan menariknya dan mendorongnya. Selanjutnya saya akan melakukan Lachman test. Yang pertama-tama saya akan mengangkat kaki pasien sekitar 15 derajat, lalu meletakkan tangan kiri saya di daerah femur dan tangan kanan saya di tibiofibula. Ini bertujuan untuk melihat seberapa besar derajat pergerakannya. Selanjutnya saya akan melakukan apel green test, yang dimana pada tes kali ini pasien diharuskan untuk tengkurap. Tapi saya akan meletakkan lutut saya di daerah distal paha pasien. Kemudian saya akan menekan kaki pasien di tumit dan telapak kakinya, lalu melakukan rotasi eksternal dan internal. Bisa kembali ke posisi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di pergelangan kaki. Yang pertama kita lakukan yaitu inspeksi dan palpasi, di mana kita menginspeksi bagian pergelangan kaki pasien. Kemudian kita lakukan palpasi di anterior pergelangan kaki pasien. Kemudian kita melakukan palpasi di daerah malleolus lateral pasien. Kemudian kita melakukan palpasi di sepanjang tendon Achilles. Kemudian kita melakukan palpasi di daerah calcaneus pasien. Selanjutnya kita melakukan palpasi di metatarsofalangeal pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ROM atau range of motion pada pergelangan kaki pasien. Yang pertama itu kita lakukan gerakan plantar fleksi pada kaki pasien. Selanjutnya kita lakukan gerakan dorsifleksi pada kaki pasien. Selanjutnya kita melakukan gerakan inversi pada pergelangan kaki pasien dan melakukan gerakan eversi pada pergelangan kaki pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan anterior drawer sign pada pergelangan kaki pasien. Pertama-tama
saya meletakkan tangan kiri saya di ujung proksimal tibio fibula pasien dan lalu meletakkan tangan kanan saya di daerah kalkaneus atau tumit pasien. Kemudian saya menekan pada tibio fibula pasien dan menarik untuk kalkaneus pasien. Baik, setelah kita melakukan anterior drawer test, sekarang kita akan melakukan posterior drawer test. Hampir sama caranya dengan anterior drawer test. Namun di sini saya meletakkan tangan kanan saya di anterior kaki pasien dan tangan kiri saya di bagian posterior tibia fibula pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan panjang tungkai, yang dimana terbagi dua, yaitu true leg length. Di sini true leg length dihitung dari ujung sias sampai ke malleolus lateral. Pertama, saya cari sias pasien. Tadi Pak. Selanjutnya, saya akan mengukurnya. Di kedua kaki. Ini menunjukkan bahwa panjang kaki pasien sama. Selanjutnya kita akan melakukan mengukur panjang tungkai dengan apparent leg length, yang dimana itu diukur melalui dari umbilicus hingga ke malleolus medialis. Tadi Pak. Baik, di sini menunjukkan bahwa panjang kaki pasien juga sama. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Thomson test, yang dimana pada pemeriksaan kali ini pasien diharuskan dalam keadaan tengkurap dan pergelangan kaki pasien melayang di ujung tempat tidur. Tapi Pak bisa tengkurap. Thomson test di sini saya akan meremas otot gastrocnemius pasien. Baik, cukup sekian pemeriksaan ekstremitas inferior kali ini.